Halo Sobat Cek Fakta. Dunia sepak bola selalu ramai dengan kontroversi terkait naturalisasi pemain, terutama ketika pemain asing memiliki garis keturunan dari negara yang mewakilinya. Baru-baru ini, sorotan mengarah pada Facundo Garces, bek Deportivo Alaves yang membela timnas Malaysia. Awalnya, Garces dituduh tidak memenuhi syarat FIFA terkait proses naturalisasi, karena informasi yang beredar menyebutkan garis keturunannya berasal dari kakek buyut. Hal ini memicu polemik karena FIFA hanya memperbolehkan naturalisasi hingga generasi ketiga kakek atau nenek. Kontroversi ini mengingatkan kita pada kasus pemain keturunan Indonesia seperti Maurice Mohinok dan Rian Flamingo yang mengalami hambatan naturalisasi karena garis keturunan dari generasi keempat. Artikel ini akan membahas klarifikasi Garces, dampaknya bagi timnas Malaysia, serta potensi pengaruhnya terhadap persaingan di kancah sepak bola Asia Tenggara. Kabar polemik ini bermula ketika media Spanyol El Correo mempublikasikan pernyataan Garces yang disebut-sebut menyatakan bahwa garis keturunan Malaysia berasal dari kakek buyut. Hal ini langsung menimbulkan spekulasi bahwa Garces tidak sah secara regulasi FIFA untuk membela timnas Malaysia. Kontroversi ini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan forum sepak bola Asia Tenggara. Banyak penggemar membandingkan kasus ini dengan proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, di mana beberapa pemain tidak bisa membela Garuda karena memiliki garis keturunan dari generasi keempat. Kritikus menyoroti bahwa jika Garces memang memiliki garis keturunan dari kakek buyut, maka secara aturan FIFA, ia tidak memenuhi syarat. Sebab regulasi FIFA hanya memperbolehkan naturalisasi pemain yang memiliki hubungan darah hingga kakak atau nenek generasi ketiga. Spekulasi semakin memanas karena Garces dikenal sebagai pemain kunci di lini belakang timnas Malaysia, sehingga isu ini berpotensi mengganggu fokus tim menjelang pertandingan penting di kualifikasi Piala Asia ke-2027. Menanggapi kontroversi tersebut, Facundo Garces memberikan klarifikasi resmi melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa ada kesalahan transkripsi pada kutipan artikel El Correo. Dalam unggahan Instagramnya, Garces menulis, "Itu hanya kesalahan transkripsi. Saya adalah orang Malaysia dari akar kakek nenek saya, dan saya merasa terhormat bisa bermain untuk negara saya." Klarifikasi ini secara efektif menutup spekulasi dan mengonfirmasi bahwa Garces sah secara regulasi FIFA untuk membela timnas Malaysia. Pernyataan ini juga memberikan kepastian bagi pelatih dan manajemen timnas Malaysia, serta menenangkan para penggemar yang sempat ragu akan status naturalisasi pemain asal Argentina ini. Terlepas dari kontroversi, Facundo Garces telah menunjukkan performa yang mengesankan. Ia mencatatkan debut dan bermain penuh 90 menit saat Malaysia mengalahkan Vietnam 4-0 dalam kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni tahun 2025. Dengan postur 191 cm, Garces menjadi pilar penting di lini belakang Harimau Malaya. Keunggulannya dalam duel udara, positioning, dan kemampuan membaca permainan membuatnya menjadi salah satu bek tengah andalan. Kehadirannya diyakini dapat membantu Malaysia menjaga clean sheet, membangun pertahanan yang solid, dan memberikan rasa aman bagi lini tengah serta penyerang tim. Selain itu, Garces juga memberi dimensi baru pada strategi set piece, baik defensif maupun ofensif, karena kemampuannya dalam duel udara bisa dimanfaatkan saat corner atau free kick. Kehadiran Garces di timnas Malaysia tentu memberikan pengaruh besar dalam persaingan sepak bola Asia Tenggara. Malaysia yang sebelumnya sempat tertinggal dari Indonesia, kini berpotensi mendekati ranking Garuda jika Garces dan rekan-rekannya terus tampil konsisten. Pengaruh Garces bukan hanya pada pertahanan. Dengan stabilitas lini belakang, tim bisa lebih leluasa melancarkan serangan. Ini membuat pertandingan antara Malaysia dan Indonesia ke depan bisa semakin sengit, terutama dalam konteks perebutan ranking, kualifikasi turnamen, dan reputasi di kawasan ASEAN. Selain itu, klarifikasi Garces juga memberikan pembelajaran penting bagi negara-negara yang sedang mengurus proses naturalisasi pemain. Kepastian regulasi dan dokumentasi yang benar menjadi kunci agar pemain bisa berkontribusi tanpa menimbulkan polemik hukum atau administratif. Kasus Garces mengingatkan kita bahwa proses naturalisasi pemain harus jelas dan transparan. Kesalahan transkripsi atau informasi yang salah bisa menimbulkan kontroversi besar,
bahkan memengaruhi reputasi pemain dan tim nasional. Bagi timnas Malaysia, keberadaan Garces menjadi bukti bahwa manajemen tim mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan pemain berbakat sambil memastikan semua regulasi FIFA terpenuhi. Strategi ini memberi Malaysia keuntungan kompetitif, terutama dalam turnamen regional dan kualifikasi Piala Asia. Dari sisi penggemar, kasus ini menunjukkan pentingnya verifikasi informasi sebelum membuat spekulasi. Dalam era media sosial, berita cepat menyebar, dan kesalahpahaman kecil bisa menjadi kontroversi besar. Klarifikasi resmi dari pemain seperti Garces membantu menenangkan situasi dan memberikan informasi yang akurat. Secara keseluruhan, kasus Facundo Garces menegaskan beberapa hal. Status naturalisasi Garces sah sesuai aturan FIFA, karena garis keturunan dari kakek nenek. Performa Garces sangat penting bagi timnas Malaysia, baik di lini pertahanan maupun strategi set piece. Dampak regional. Kehadirannya meningkatkan daya saing Malaysia di ASEAN dan memberikan tekanan kompetitif bagi timnas Indonesia. Pelajaran administrasi dan media. Kesalahan transkripsi bisa menimbulkan polemik besar, sehingga klarifikasi resmi sangat penting. Kedepan, Facundo Garces diharapkan terus menjadi pilar pertahanan Harimau Malaya, membantu tim meraih target lolos ke Piala Asia 2027, dan meningkatkan kualitas persaingan sepak bola di Asia Tenggara. Sebelumnya, media Spanyol El Correo menerbitkan pernyataan dari Garces yang menyebutkan garis keturunan Malaysia berasal dari kakek buyut. Pernyataan ini sontak memicu kontroversi, mengingat aturan FIFA hanya membolehkan naturalisasi pemain hingga generasi ketiga kakek atau nenek. Hal ini sempat menjadi perbandingan dengan kasus beberapa pemain keturunan Indonesia, seperti Maurice Mohinok dan Rian Flamingo yang proses naturalisasinya terhambat karena memiliki garis keturunan dari generasi keempat. Pertama, klarifikasi langsung dari sang pemain. Melalui media sosialnya, Facundo Garces memberikan klarifikasi tegas untuk mengakhiri spekulasi yang beredar. Ia menyatakan terjadi kesalahan pada kutipan di artikel itu hanya kesalahan transkripsi. Saya adalah orang Malaysia dari akar kakek nenek saya, dan saya merasa terhormat bisa bermain untuk negara saya, tulis Garces di media sosialnya. Okezon mengutip dari akun Instagram klarifikasi ini secara efektif menutup kasus dan mengonfirmasi status Garces sah untuk membela timnas Malaysia. Kedua, performa apik dan masa depan Harimau Malaya. Terlepas dari kontroversi yang ada, Facundo Garces sendiri sudah menunjukkan kontribusi signifikan untuk timnas Malaysia. Ia telah mencatatkan debut dan bermain penuh selama 90 menit saat Malaysia mengalahkan Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni tahun 2025. Dengan postur 191 cm, bek berusia 25 tahun ini diharapkan bisa menjadi pilar penting bagi pertahanan Harimau Malaya. Kehadiran Garces diyakini dapat membantu timnas Malaysia mewujudkan target lolos ke Piala Asia ke 2027. Heboh Facundo Garces disebut punya darah Indonesia dari sang kakek buyut El Correo. Kehadiran Garces juga menjadi ancaman untuk timnas Indonesia, sebab Malaysia yang sempat tertinggal, kini berpotensi mendekati ranking Garuda jika Garces CS bisa membantu Malaysia terus meraih kemenangan. Itulah ulasan lengkap mengenai polemik naturalisasi Facundo Garces dan klarifikasi yang mengakhiri spekulasi terkait statusnya di timnas Malaysia. Kejelasan regulasi, performa di lapangan, dan komunikasi yang transparan menjadi kunci sukses baik bagi pemain maupun tim nasional. Sobat Cek Fakta, kasus ini mengingatkan kita untuk selalu mencari fakta akurat sebelum terpengaruh spekulasi atau rumor. Terus ikuti update berita dan fakta menarik seputar sepak bola Asia Tenggara hanya di Cek Fakta, agar sobat selalu mendapatkan informasi yang terpercaya dan lengkap.